Kenapa? Karena ini kondisi umat Islam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang KTP-nya Islam, tapi perangainya lebih parah pada orang kafir. Ya. Kemudian masjid banyak, masjid megah, tapi kosong dari hidayah. Contohnya apa, Pak? Ya. Seperti tadi saya katakan, masjid kita ini hanya diminati oleh orang-orang tua, anak-anak muda tak berminat ke masjid. Maknanya apa? Generasi penerus kita sudah hilang. Bukankah pemuda itu nanti jadi suami orang, jadi istri orang, jadi ayah orang, jadi ibu orang? Nah, bagaimana? Dengan bekal apa mereka bersuami istri? Dengan bekal apa mereka mau menikah? Ya, kalau cuma bekal syahwat saja, bekal nafsu saja, yang penting punya istri, yang penting punya suami, yang penting bisa punya anak, punya rumah. Mohon maaf, kambing bisa juga kawin punya anak. Kalau sekedar punya anak, kambing pun bisa punya anak. Kalau sekedar ganti-ganti istri, kambing pun banyak istrinya. Maka mari kita dengarkan makar program misi orang-orang kafir terhadap umat Islam. Buka surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 109. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman. Menjadi kafir. Ya. Banyak sebagian besar ahli kitab menginginkan agar kamu menjadi kafir setelah kamu beriman. Jadi program Yahudi Nasrani itu, Pak, programnya kristenisasi, programnya pemurtadan. Tanya sama mantan-mantan pendeta, itu kerja mereka dulu, memurtadkan orang Islam, mengkristenkan orang Islam. Itu program orang Yahudi dan Nasrani. Al-Baqarah 109. Saya bukan ingin membuka aib, saya ingin mengajak supaya kita tuh sadar, Pak. Bukan ingin membuka aib, bukan supaya orang Nasrani itu senang kaum muslimin murtad dari agama Islam, supaya kita waspada. Maknanya apa? Kita ini dalam incaran. Kita ini diincar untuk dimurtadkan. Ya. Terutama siapa? Terutama para pemuda kita. Coba lihat, Pak, hari ini pemuda kita, Pak. Mana pemuda kita? Ya. Pemuda kita sanggup main handphone sampai tengah pagi, nggak tidur-tidur sampai subuh. Sholat subuh ndak. Betul nggak? Pemuda kita sanggup nonton bola nih, olimpiade dunia nih ya. Mau silahkan mau pilih olahraga apa saja, sampai nggak tidur-tidur nonton olimpiade. Sholat subuh tidak. Bayangkan. Betul nggak begitu kondisi kita hari ini? Ya. Jadi kita, ya mereka lambat laun ingin supaya kita ini murtad dengan berbagai macam cara. Kata Allah, maka coba lanjutkan lagi. Karena apa? Karena rasa dengki dalam diri mereka. Setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sampai Allah mendatangkan perintahnya. Jadi maknanya apa? Ketika mereka ingin memurtadkan umat Islam, kata Allah, sabar, berlapang dada sampai Allah mendatangkan perintahnya. Pertanyaannya, sudah ada nggak perintah Allah untuk memerangi mereka? Sudah pernah dengar nggak, Pak, ayatnya? Buka surat ke-9 ayat 29. Surat At-Taubah ayat 29. Udah jelas-jelas nih kita mau dimurtadkan nih. Udah jelas-jelas mereka punya program kristenisasi memurtadkan kita. Kita suruh sabar, kita suruh berlapang dada. Kita buka Al-Quran, surat yang ke-9, surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah, perangi, kata Allah. Ini perintah Allah tidak, Pak Ibu sekalian? Hukumnya? Hukumnya? Wajib. Perangi. Pertanyaannya, berani nggak kita yang mayoritas memerangi orang yang memurtadkan kita? Berani nggak orang yang mayoritas memerangi orang yang betul-betul memurtadkan saudara-saudara kita? Berani nggak kita perangi? Tak berani.
kita yang nak tangkap nanti. Kita tuduh radikal, kita tuduh teroris. Coba bayangkan hari ini, ya, malam tahun baru Masehi, itu tahun baru siapa? Umat Islam apa Kristen? Kristen kan? Siapa yang meramaikannya? Yang panitia malam tahun baru siapa? Kadang pejabat-pejabat nak, pejabat daerah nak. Apa agamanya? Islam. Yang jual trompet siapa? Islam. Yang beli trompet siapa? Islam. Dia ajak anak-anaknya keliling malam-malam tahun baru tuh beli trompet. Yang buat trompet orang Islam, yang jual trompet, yang belinya orang Islam. Yang niup trompet orang Islam. Nanti ditunggu jam 12 malam. Teng teng teng. Nah, biasanya yang menunggukan lonceng untuk memanggil orang beribadah agama apa? Agama Kristen. Orang di gereja sudah bunyi lonceng, terutama di Bukit Tinggi itu jam gadang tuh, ya. Di jam gadang itu bertumpuk orang situ tuh. Di negeri yang katanya ada basani sarak basani kitabullah. Ya. Jam 12 malam bunyi lonceng tuh. Ya, seperti mana orang gereja memanggil jemaatnya. Kemudian sudah itu niup trompet orang. Ya. Ia memanggil umatnya dengan trompet untuk beribadah. Kaum apa? Kaum Yahudi. Yahudi itu memanggil umatnya beribadah dengan trompet. Kemudian setelah trompet berbunyi, kembang api, tush. Kaum apa yang memanggil kaumnya beribadah dengan api? Kaum Majusi. Satu malam orang Islam murtad tanpa sadar. Satu malam, Pak. Tiap tahun berulang-ulang, betul enggak? Orang Islam yang menaik. Mohon maaf, di Bangkinang kalau malam tahun baru rame enggak? Macet. Bayangkan macet, yang keluar itu ngapain? Menyambut malam tahun baru. Apa agama mereka yang memacetkan jalan itu? Orang Islam, 7 keturunan, KTP-nya Islam, perangai kafir. Tiap tahun berulang-ulang. Mirisnya lagi, orang-orang tua yang bodoh yang membawa anak-anaknya keluar malam tahun baru itu. Orang-orang tua yang bodoh, cuman pandai buat anak aja. Nggak ngerti kalau akidahnya tergores. Kira-kira kalau zaman sekarang anak-anak umur 22 tahun ngapain? Ya? Patah hati kalau putus cinta. Hidupku hampa tanpa dirimu. Aku tercipta hanya untukmu. Aku mau makan ingat kamu. Aku mau tidur ingat kamu. Itu lagu masa saya dulu. Nah, ini anak-anak Islam tergila-gila nonton film Korea. Coba cek survei kalau bisa. Survei anak-anak sekolah SMP SMA tuh rata-rata tergila-gila dengan artis Korea semuanya. Saya Bapak Ibu sekalian ke sekolah-sekolah saya survei tuh, ketika saya diundang ceramah-ceramah sekolah saya survei. Apa yang saya survei? Dalam satu majelis satu sekolah muridnya sekitar jumlahnya 1000 orang. Saya survei, siapa yang agamanya Islam berdiri? Saya bilang. Ternyata berdiri semua siswanya. Ternyata satu sekolah itu agamanya Islam semua. Saya tanya lagi, dari 1000 yang siswa berdiri itu, saya tanya, yang tadi nggak sholat subuh, duduk. Saya bilang. Yang tak sholat subuh, saya suruh duduk. 700 orang duduk. Bayangkan tuh Pak, itu baru sholat subuh. Yang seharian kemarin tidak sholat, duduk. Dari 200 duduk 150, sisa 50. Yang selama seminggu tidak tinggal sholat, yang selama seminggu ada tinggal sholatnya, duduk. Di antara 50, sisa 20. Yang selama sebulan ada tinggal sholat, duduk. Dari 20, duduk semua. Gak ada yang jaga sholat, Pak. Pertanyaannya, banyak orang tua yang kurang ajar hari ini. Anaknya berangkat sekolah dipaksa-paksa bangun, tapi sholat subuh nggak dipaksakan anaknya. Orang tua durhaka, orang tua celaka.
Orang tuanya berangkat ke masjid, ayahnya berangkat ke masjid, ibunya berangkat ke masjid, anak laki-lakinya tidak dibiarkan tidur di rumah. Orang tua celaka. Ini rumah ayah. Yang kasih makan kau ayah, yang cari duit ayah. Nggak dengar kau kata ayah, angkat kaki kau rumah nih. Gitu jadi ayah. Nanti hilang anak, buat anak baru lagi. Ibunya dah mandul, ganti ibu. Ya, buka cabang baru. Ini enggak subuh-subuh yang datang gege-gege. Kadang itu pula yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sasa-sasa ngoknya azan dek gaik itu. Balik yang muda-muda nak ada yang jago. Yang datang ke surau yang pensiun-pensiun yang banyak. Seakan-akan tertulis di pintu tuh, masjid khusus untuk manula. Orang tuanya berangkat ke masjid, anaknya dibiarkan tidur. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum Wahai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Rasulullah menegaskan dua solat yang berat bagi orang munafik. Solat apa Ibu? Solat Isya dan subuh berjamaah. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan dua solat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Kok tahulah orang tu Pak keutamaan solat subuh berjamaah, merangkak orang tu ke masjid. Apa itu? Karena dalam solat subuh itu ada solat sunnah fajar namanya. Apa kata Rasulullah? Raka'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Coba bayangkan Pak. Apa isi dunia ini? Emas. Semua emas di dunia ini kita miliki. Mobil mewah. Semua mobil di dunia ini kita miliki. Pesawat, kapal, semua kita miliki. Semuanya kalah dengan salat sunnah fajar 2 rakaat. Percaya enggak? Percaya tidak? Yakin tak kata Rasulullah ini? Alhamdulillah, yang orang-orang tua yakin, yang muda-muda. Bapak ibu ingin tak anaknya sukses? Ingin anak naik kelas, ingin anak pandai bahasa Inggris, ingin anak sarjana, ingin anak dapat pekerjaan, jadi PNS, dapat gaji ini, dapat tunjangan ini, tapi tidak peduli anaknya sholat subuh atau tidak. Anak kuliah merantau ke Jakarta, merantau kemana-mana, kerja ditugaskan ke sana, tugaskan ke sini, dapat gaji puluhan juta, tetapi ke masjid anaknya nggak sanggup berangkat. Bayangkan betapa celakanya orang tuanya itu. Kenapa anak-anak jam sekolah bisa berangkat semuanya? Diantar orang tuanya. Kenapa ke masjid tidak bisa? Kenapa ke masjid tidak bisa? Coba tanya pada diri sendiri Pak Ibu sekalian. Banyak hari ini orang tua celaka Pak Ibu sekalian. Akhir anak saya 4 laki-laki 2 perempuan. Sejak umur 6 tahun, sejak TK sudah saya biasakan semua anak saya bangun waktu subuh. Saya bawa ke masjid sejak umur 6 tahun. Yang namanya anak 6 tahun ya namanya masa-masa dia manja ya. Dibangunkan misalnya anak tidurnya. Ayo nak, bangun nak, bangun nak. Saya bangunkan anak saya semuanya. Ya. Yang kelas 6, yang umurnya 6 tahun. Yang di bawah 6 tahun belum saya bangunkan. Yang 6 tahun ke atas setiap subuh saya bangunkan. Ya memang merengek-merengek dia. Ayo nak, bangun nak abi. Ngantuk abi. Saya gendong bawa ke kamar mandi, suruh wuduk. Ayo wuduk nak. Ngantuk abi. Saya ambil air. Wah, basuh mukanya. Harus suruh wuduk, mukanya basuh supaya hilang ngantuknya. Pergi ke surau, minta gendong pula tuh. Pas pula anak saya nomor 4, nomor 5 kembar, setahun bedanya. Ya. Sama gadang badannya, bantu Ipin Upin setahun, beda setahun. Ya maklumlah, Ustaz ini kan tok chair buat anaknya, ya setahun satu.
Ya. Minta gendong kiri kanan, digendonglah. Pertama saya tinggal di kampung tuh Pak, pertama saya tinggal di Pariaman, saya yang buka surau, ya, saya yang azan, saya yang qomat, ya, saya yang imam. Makmum saya, anak-anak saya yang umurnya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ya. Kemudian saya imam, saya ingatkan anak-anak, ayo, yang bagus safnya, bagus kita sholat. Ya bi, menghadap kiblat saya sholat. Allahu Akbar. Baru takbir Allahu Akbar, anak-anak saya geluk-geluk semua. Wow, lari, makmumnya hilang. Namanya anak-anak, gimana lagi? Cukup dipanggil namanya, tidak perlu dioyak-oyak lagi. Ayo Usama, Aisyah, Sarah, Lutfi, Syamil, Aiman, yuk ke masjid. Ke masjid. Saya duluan ke masjid, nanti ibunya yang tutup pintu. Sekeluarga ke masjid semuanya. Kalaulah kita terapkan itu Pak di masjid ini, ambo yakin ramai jamaah kok Pak. Betul tak? Coba pengurus membuat pengumuman. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Huda, ya, akan mendapatkan 1 mobil Pajero. Gimana kira-kira? Saya dari Pariaman berangkat kemari saya sholat. Ya, biarlah ngontrak selama sebulan saya sini. Ya, kalau diumumkan barang siapa yang sholat subuh selama 40 hari berturut-turut, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid selama 40 hari berturut-turut dapat Pajero, numpang di kampung selama 40 hari. Ya, dan dapat Pajero baru pulang kampung lihat. Yakin mau panuah suratu. Dosa Pajero lah. Mohon maaf ada Pak RT sini. Ini namanya apa ini Pak RT? Pak Wali. Pak RT ya. Kalau diumumkan Pak RT lah misalkan, barang siapa yang sholat subuh 40 hari di Masjid Al-Huda, 1 hari dapat BLT 300.000. Oh, dapat beras raskin. Wow. Yang bekal luang ameh naik enmek minta sumbangan BLT juga lah itu. Jelas. Padahal Allah dan Rasul janjikan lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan Rasul menjelaskan hadisnya, aku ingin segera dikumandangkan qomat dan kutunjuk salah seorang menjadi imam, dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila aku dapati ada laki-laki yang sehat, balik berakal masih berada di rumah sementara qomat sudah dikumandangkan, apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Aku bakar rumah mereka. Kalau ada laki-laki masih di rumah, di masjid sudah qomat, ada laki-laki di rumah itu, ku bakar rumah itu, kata Rasulullah. Kira-kira kalau hidup Rasulullah di zaman kita sekarang ini, gimana rumah kita? Di pengungsian kita semua ini, ya, nggak layak huni rumah kita lagi dibakar. Bayangkan. Ketika kita lebih cinta dunia dan takut mati, maka disitulah awal kehancuran umat Islam. Lihat Islam di Eropa. Bapak kenal negeri Spanyol? Negeri Spanyol, Pak? Kalau Bapak kenal negeri Spanyol, apa yang Bapak tahu di negeri Spanyol itu? Sepak bola? Sepak bola. Tahu nggak dulu Spanyol tuh namanya negeri apa? Andalusia. Dulu Eropa itu Pak, benua Eropa itu Pak, itu dikuasai Islam dulu. Mayoritas Islam di benua Eropa tuh. Hari ini Eropa mayoritas beragama apa? Beragama Nasrani Pak. Habis Islam di Eropa tuh Pak. Habis 800 tahun Islam berkuasa di Eropa. Habis. Kenapa? Karena penguasanya, pejabat-pejabatnya, gubernurnya, menteri-menterinya, aparat-aparatnya, penduduknya banyak yang cinta dunia dan takut mati. Demi pangkat dan jabatan, perintah atasan yang zalim pun mereka kerjakan. Kalau nggak dikerjakan nanti saya kena mutasi, nanti kena pecat. Kalau kena pecat nanti motor dinas ditarik, mobil dinas ditarik, rumah dinas ditarik, anak bini mau makan apa? Akhirnya bekerja sama dalam kezaliman atasan dan bawahan. Ya, maka negeri itu akan dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyaallah muslimin rahmatillah, itulah renungan bagi kita bersama.
jangan sampai semasa kita hidup kita melihat kehancuran umat Islam ini. Setidaknya kita berharap kita punya andil untuk menggerakkan umat Islam. Saya sampaikan tadi ada penggalan hadis Rasulullah tadi, yang Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Terungkaplah perkataan seorang tokoh Yahudi bernama Goldamir. Ya, dia berkata, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Buat bayangan Pak, mohon maaf, sholat Jumat penuh enggak masjid kita ini? Penuh Pak ya? Sampai belakang penuh. Berarti banyak jamaahnya. Dan itu sekitar warga sini kan? Karena kita bukan lintasan utama kan? Berarti banyak warga sini ketika sholat Jumat keluar semua kan? Itu orang Islam. Orang Islam tuh KTP-nya. Tetapi subuh sebanyak itu enggak? Hah? Subuh berapa saf? Hah? 2 saf penuh enggak? 2 saf tuh atau 1,5? Hah? 2 saf penuh. Taruhlah penuh 2 saf ini. Sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, taruh 10. 10 yang lainnya munafik. Sepuluh barisan selanjutnya munafik. Barek datang ke musaji waktu subuh. Kalau sholat tak tanggung ayatnya dibaca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Pih, bangun subuh aja susah, hidup mati lo untuk Allah. Itu lo kan membela agama Allah tuh. Nah, kayak bisa lihat munafik selebihnya yang tak datang waktu subuh. Kenapa orang Yahudi tadi mengukur kekuatan Islam dari masjid jamaah subuhnya? Karena mereka tahu yang tidak datang subuh berjamaah itu orang-orang munafik, musuh Islam dalam selimut. Ini mohon maaf Pak, tandai yang sering datang subuh dan isya itu munafik di kampung ini. Nah, kita lihat, kita cari tadi firman Allah tadi itu. Mohon maaf Pak, hukum sholat berjamaah bagi laki-laki apa hukumnya Pak Ibu? Apa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki? Wajib bagi laki-laki. Syarat mengatur adat memakai wa aqimus sholah wa atu zakah warka'u ma'arokin. Dirikan sholat, tunaikan zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Kapan ibadah ruku? Waktu sholat bersama orang-orang yang ruku. Berapa yang ruku? Orang banyak. Mana ya Pak? Sholat berjamaah. 3 perintah dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Dirikan sholat, hukumnya wajib. Tunaikan zakat, hukumnya wajib. Ruku bersama orang-orang yang ruku, maksudnya sholat berjamaah, hukumnya wajib bagi para laki-laki. Bagi para laki-laki. Makanya sebaik-baik sholat laki-laki yang fardu itu di masjid. Sebaik-baik sholat wanita itu di rumah. Tetapi bila wanita meminta izin untuk sholat di masjid, jangan dihalangi, kata Rasulullah. Ya, asalkan wanita itu terhindar pada fitnah. Ya, jadi kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, itu namanya laki-laki solehah. Ya. Ada suami-suami sholat suaminya, tapi di rumah suami solehah. Dan ingat, syarat mengatur adik memakai. Orang yang tak peduli dengan Al-Quran, mereka seperti binatang ternak. Orang yang cenderung kepada dunia dan bukan hawa nafsunya yang rendah. Mana enak waktu subuh? Sholat di rumah atau sholat di masjid? Iman akan mengatakan enak di masjid, tapi nafsu mengatakan enak di rumah. Mana baik waktu subuh? Tidur apa sholat? As-salatu khairum minan naum. Azannya jelas, sholat lebih baik daripada tidur. Kenyataannya mana yang banyak? Yang sholat daripada yang tidur. Itu mental-mental anjing, kata Allah. Jadi cari biswa. Yang datang ke masjid berarti, yang datang ke masjid besok berarti anjing.
Bapak sekalian. Oh, firman Allah menyebut Al-Quran memerintahkan solat berjamaah bagi laki-laki, tetapi mereka cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya rendah, maka perumpamannya seperti anjing, kata Allah. Perumpamannya seperti binatang. Maka lihat, yang sering nggak datang ke masjid laki-laki itu mental binatang, Bapak Ibu sekalian. Rumah kita tuh rumah tangga apa rumah kebun binatang? Nah, maka upayakan subuh, mari mulai besok ajak yang namanya laki-laki itu ke masjid. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini kaji yang harus disampaikan. Melihat kondisi kita hari ini, kita umat yang terbanyak tapi kita tidak punya kualitas, tak punya kekuatan. Kita mayoritas tapi bermental minoritas. Kita mayoritas tapi penakut. Kita mayoritas tapi orang-orang kafir yang mengendalikan kita. Semoga ini renungan bagi kita bersama. Bagaimana kita mulainya? Mulai dari diri dan keluarga kita. Ya, mulai dari diri dan keluarga kita dan lingkungan kita.